Halo semuanya, kita ketemu lagi di vlog saya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banget untuk masukan dari semua penonton, di mana itu bikin saya jadi berinovasi juga untuk kemajuan vlog ini jadi lebih baik. Dan karena itu di vlog kali ini saya berkesempatan untuk bikin yang ada contohnya, gitu kan. Jadi banyaknya komentar yang mengatakan Pak akan lebih bagus kalau ada bukti gambar atau ini yang kondisi seperti ini contohnya bagaimana buktinya. Pokoknya intinya semua bilang kalau bisa kasih contoh. Dan ya, jadi saya langsung pelajarin gimana cara edit video dan saya dapat dari aplikasi-aplikasi yang ya lumayan membantu. Jadi di sini video kali ini nggak cuman full ngomong doang, tapi ada barang buktinya juga. Nah, di sini saya akan mengambil satu contoh saham yang saya sempat ulas di website saya di whproject.com yang berhasil, yaitu saham Harum Energy. Nanti kedepannya mungkin kita akan bahas juga saham-saham dari website tersebut. Nah, jadi kalau ketika saya bilang, oh ini diakumulasi lalu terjadi, rahasianya apa? Nah, itu yang kita akan jadi konten ke depannya. Nah, sebelum kita lanjut bahas lebih dalam, saya akan perlihatkan dulu apa yang saya tulis waktu itu di website. Oke, ini dia di website whproject.com. Saya sempat tulis tanggal 24 Februari 2020 dengan judul Harum Kenapa. Sebenarnya ya kalau saham kenapa ya antara naik atau turun gitu kan. Nah, ini ada kata-kata awalnya. 14 Februari kita hari Valentine dan lain-lainnya. Nah, coba perhatikan broker saham Area Harum sejak tanggal 14 Februari 2020 kita view. Di situ saya sorot pada perdagangan yang dilakukan oleh broker PT sejak tanggal 14 Februari sampai 24 Februari. Perbandingannya dia net volumenya atau belinya sekitar 17.379 lot dengan net sale-nya sebanyak-banyaknya broker yang jualan adalah cuma paling tinggi 4.510 lot. Nah, itu cara perbandingannya. Situ ada yang mencolok dari broker PT. Tapi sebenarnya teman-teman harus tahu ya, namanya ngebongkar aksi beli broker atau market maker bandar gitu sebenarnya sih nggak etis, cuman ya ini buat pembelajaran aja. Nah, sini saya kasih kata kunci juga. Jika disandingkan buyer dan seller, seolah-olah hampir semua saham yang diperdagangkan sepanjang periode tersebut habis oleh PD sendiri kalau kita bandingkan dari net volumenya. Nah, di situ terus akumulasi sih, tapi kemudian kami mengingat bahwa salah satu media membahas akan terjadinya buyback. Nah, jadi buyback itu masih dalam masa berlakunya. Jadi apakah yang dilakukan oleh PD itu adalah buyback, kita juga belum tahu. Tapi kalau dari perdagangannya itu adalah akumulasi. Nah, pada waktu 24 Februari itu saya buat Harum harganya masih sekitar 1100, oh sorry, 1200. Nah, ini cukup menarik. Jadi kita tahu kalau sudah dapat saham yang diakumulasi pada harga berapapun, lagi direndah ataupun sambil naik masih diakumulasi, kita tahu bahwa pada waktunya akan dijual di harga yang lebih tinggi. Dan kalau kita sudah tahu adanya bandar atau market maker yang jagain, itu sebenarnya menjadi sebuah jaminan dan yang nggak terlalu dikhawatirkan, tinggal resikonya lebih kecil karena ibaratnya naiknya karena ada yang mau naikin gitu ya. Oke, kita lihat di web tadi pembelian broker PD besar, tapi tentunya kalau kita cuma ambil kumulatif dari data tanggal sekian sampai sekian, itu sebenarnya nggak valid. Kenapa? Bisa aja pada sepanjang waktu tersebut pembelian besar itu cuma dilakukan dalam jangka 1 hari. Ngerti ya? Jadi pada waktu 1 bulan 30 hari misalnya, ternyata cuma di satu tanggal ada pembelian besar dan secara kumulatif tercatat itu akumulasi. Tapi sebenarnya itu enggak. Nah, karena itu biar lebih adil, kita akan cek data perdagangan saham Harum per hari. Ya dari situ nanti teman-teman akan lihat, oh ternyata kesimpulan secara kumulatif itu dapat dari data per harinya. Kita akan lihat. Oke, di sini kita akan lihat mulai tanggal 17 Februari 2020 untuk perdagangan saham Harum. Di sebelah kiri itu buyer, di sebelah kanan seller. Teman-teman cukup perhatiin yang sebelah kiri, karena ingat di Indonesia nggak bisa short sell, jadi kita perhatiin aja ada akumulasi atau enggak. Nah, di tanggal 17 Februari dulu, kita lihat di sini apakah broker PD melakukan pembelian, dan jawabannya ada di urutan
pertama ya, bagian yang saya sorot dengan kotak yang garisnya putus-putus itu, sekitar 6045 lot netnya dengan sellernya kecil-kecil ya. Nah, kita lanjut ke tanggal berikutnya. Pada tanggal 18 Februari, apakah PD masih ada? Dan ternyata masih ada juga dengan net fall 1516 lot. Nah, selanjutnya tanggal 19 Februari 2020. Tanggal 19 untuk saham Harum dengan pembelian lagi oleh broker PD. 6.183 net fall. Kita perhatikan netnya aja. Jadi apakah setelah perdagangan hari tersebut dia beli dan jual, masih ada sisa, tapi sisanya itu didata sebagai net sell atau net buy. Lanjut. Tanggal 20 Februari, PD masih menjadi pembeli urutan pertama dengan net volume 2.531 lot. Jadi kita lihat dari tanggal 17 sampai 20 muncul terus ya. Oke, selanjutnya 20 Februari. Masih ada juga 1084 lot net fall. Yang jual juga kecil-kecil. Muncul terus sebagai pembeli ya, kayak langganan di satu toko. Nah, selanjutnya tanggal 24 Februari. Kenapa tadi saya skip dari tanggal 21? Karena itu hari Jumat. Jadi ini hari Seninnya, tanggal 24 Februari. Di sini PD masih ada, tapi dia bukan urutan pertama karena ada sempat menjual 399 lot. Jadi net volume-nya 1002 lot. Tapi masih tetap pembeli ya. Nah, lalu tanggal 25 Februari malah cuman transaksinya berdua doang dengan broker YB dan dia paling atas, paling banyak juga 2.925 lot. Supaya mempersingkat waktu, karena kalau dicari dari Februari itu lebih dari sebulan, saya langsung pada tanggal perekaman video ini, yaitu 9 April 2020. Itu kita lihat di sini, ternyata setelah Februari sampai April 2 bulan berlanjut, PD nggak udahannya masih terus sebagai pembeli bersih selama perdagangan Harum tersebut. Nah, kita akan lihat dari 17 Februari sampai 9 April ternyata benarlah masih ada. Di situ PD membeli 379.224 lot, menjual 28.335 lot, sehingga netnya 350.889 lot. Artinya apa, selama 2 bulan tersebut, walaupun melakukan beli dan jual, ternyata broker PD tidak pernah meninggalkan saham Harum sama sekali dan masih dikoleksi terus. Nah, apa yang terjadi pada chartnya? Di sini saya tandain 2 lingkaran ya, yang satu warna biru, yang satu warna merah. Kita cek lagi, ini saham Harum. Nah, yang warna biru itu 14 Februari, sesuai dengan ulasan pada website WH Project. Lalu yang lingkaran merah adalah 9 April. Nah, ternyata pada bulan Maret sempat turun. Ya, waktu itu marketnya juga sempat crash ya pada Maret 2020, teman-teman bisa lihat sendiri chartnya. Tapi setelah itu, selama masih terus di maintain oleh broker PD ini, dan kita lihat dalam waktu singkat recovery-nya melebihi harapan, gitu kan, melebihi ekspektasi orang. Sampai ke core crash bisa rendah banget, ternyata penurunan di bulan Maret nggak jauh beda dari harga pada 14 Februari, lalu naik lagi dan sampai pada 1360 gitu. Ini rahasianya dan yang terjadi selama per hari. Menarik dong pastinya kan. Jadi kalau kita udah lihat, oh ternyata ada yang akumulasi dan dilakukan secara rutin walaupun kecil jumlahnya, itu adalah bentuk akumulasi. Jadi memang di sini saya mau jelaskan bahwa akumulasi itu bukan selalu pembelian besar dalam waktu pendek. Maksud saya jangka pendek dilakukan 1 hari, 2 hari, enggak. Tapi bisa aja dilakukan secara berhari-hari, perlahan, beli cuma 1.000 lot, 2.000 lot, 6.000 lot seperti yang dilakukan pada contoh tadi. Tapi kalau kita cek secara keseluruhan, dia konsisten, beli terus, dan jika cek secara kumulatif datanya, wah banyak sekali pembeliannya, dan itulah akumulasi. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya apakah saya beli saham ini, jujur enggak, saya pakai cuma untuk contoh pembelajaran, dan di satu sisi saya tahu metode ini nggak terlalu cocok dengan style trading saya ya, karena ini namanya broker konsistensi ya, dimana adanya broker yang melakukan perdagangan mau itu jual ataupun beli secara konsisten, dalam arti
sering banget di perdagangan muncul broker itu terus. Ya. Nah, sebagai pembeli, yang mana itu berarti akumulasi, atau penjual yang mana itu berarti distribusi. Nah, tapi kan karena di Indonesia nggak bisa short sell, kita cuma bisa lihat adanya akumulasi. Kita nggak mungkin short sell sama sekali, nggak ada gunanya kita tahu distribusi kan, kecuali kita udah punya sahamnya, lagi naik kita lihat, oh ada distribusi, itu sinyal out. Tapi kalau misalnya belum beli, kita cukup perhatiin ada akumulasi atau enggak. Nah, selama broker tersebut muncul, membeli terus, alias broker konsistensi itu berjalan terus, sebenarnya nggak usah khawatir, itu seperti sebuah jaminan, karena setiap akumulasi pasti berakhir dengan distribusi di harga yang lebih tinggi, which is take profit, gitu ya. Nah, mungkin orang beli di kanan, jual di kiri, alias lebih rendah, ya kecuali cut loss ya. Tapi kalau sampai ada yang secara khusus melakukan pembelian, memaintain harga saham tersebut, itu adalah akumulasi dan akan berakhir dijual di harga yang lebih tinggi. Gitu. Kalau teman-teman ketemu saham-saham kayak gitu, saran saya kalau mau diikutin boleh, tapi tentu harus bisa bersabar ya. Karena kalau dalam fase akumulasi, ini kebetulan contohnya yang diakumulasi sambil naik. Tapi umumnya akumulasi itu ditahan dulu satu harga sampai budgetnya terpenuhi untuk melakukan akumulasi, baru harga sahamnya naik. Ya, di vlog sebelumnya saya sempat ngomong tentang retail yang nggak sopan ya. Jadi pada masa akumulasi ya belum selesai, dia naikin duluan harga sahamnya, hasilnya terjadi markdown. Ya, jadi kalau teman-teman mau ikutin saham yang mengalami hal tersebut, itu saran saya ya jangan sampai nggak sopan gitu kan. Udah tahu diakumulasi malah dinaikin duluan, pasti nggak dikasih biasanya. Nah, jadi untuk menjawab daripada pertanyaan di web tadi, apakah yang dilakukan oleh broker PD adalah buyback? Maksud saya, apakah buybacknya menggunakan broker PD? Saya juga nggak tahu. Nah, dalam bandarmologi mengukur akumulasi dan distribusi, kita nggak pernah tahu siapa orang di balik broker tersebut, kecuali kita temennya. Tapi kalau kita coba cek dari broker konsistensi, broker summary, ya kita dapetin broker konsistensi, kita cuma dapat kesimpulan bahwa itu diakumulasi atau bukan. Ya, ini adalah konsep yang sederhana. Mungkin dari kedepannya teman-teman akan lihat saham lain ada yang lebih jelimet ya. Maksudnya ini kebetulan di saham Harum tuh cuman tadi satu broker doang yang dominan. Bisa aja ada lebih 10 broker juga bisa ada. Nah, ini adalah pembentukan konsepnya dulu. Nah, nanti teman-teman bisa praktek sendiri saham lainnya. Kita bisa discuss bareng-bareng apakah itu sebuah bentuk akumulasi dengan menggunakan metode broker konsistensi atau bukan, atau cuman oper-operan barang tuh bandarmologi itu banyak bentuk dan itu seru banget. Karena teman-teman harus tahu ya, bandarmologi itu dasar dari semua analisa. Maksud saya, bagaimana cara teman-teman percaya fundamental saham bagus kalau sahamnya nggak naik? Bagaimana teman-teman bisa ragu dengan fundamental yang jelek kalau ternyata harga sahamnya naik? Misalnya ada yang bilang, oh secara fundamental saham ini sebenarnya tidak layak dibeli. Tapi kenyataannya naik. Ragu dong. Terus bilang, oh sahamnya fundamentalnya bagus, tapi nggak naik. Ragu juga. Tapi kalau misalnya ceritanya bilang fundamental bagus dan sahamnya naik, pasti percaya. Lalu analisa teknikal. Pola apapun, indikator apapun, itu yang konfirmasi siapa kalau bukan market maker. Nah, jadi dasar dari analisa fundamental dan teknikal itu pasti adanya market maker. Itu kenapa kita belajar ke bandarmologi. Itu yang jadi fokus daripada channel ini. Mudah-mudahan jadi sebuah wawasan baru supaya teman-teman dapat ngerti adanya sudut pandang yang lain di balik ilmu-ilmu dasar dari perdagangan saham. Nah, sampai di sini dulu vlog kita. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. See you!